Maka ada yang mengartikan la tabdila li khalqillah di sini, ay li dinillah. Jadi wad-din wal fitrah al-Islam. Sementara dinillah ini agama Allah. Agama Allah itu yang agama Allah dan fitrah itu adalah Islam. Agama dan fitrah itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Artinya agama dari sononya memang hanya menggiring atau membawa manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, dari sononya. Jadi sudah fitrah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas 3 ayat surat Ar-Rum, yaitu ayat 30 sampai 32. Esensi ayat ini bahwa Islam adalah agama fitrah. Ya. Fitrah yang dimaksud di sini bahwa Islam itu sudah dianut mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa. Nah, disebutkan sebagai agama yang resmi yaitu pada zaman Nabi Muhammad dalam beberapa ayat. Seperti dalam Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, baru Allah menyatakan wa raditu lakumul islama dina. Dan aku meridai Islam sebagai agama kalian. Dalam surat Ali Imran juga menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jadi Islam adalah agama fitrah, artinya melekat pada seluruh manusia. Coba kita lihat. Allah berfirman ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu, hai Muhammad, dengan lurus kepada agama Allah, yaitu Islam. Allati fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kan tetaplah atas fitrah Allah, maksudnya agama Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi fitrah manusia adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, beragama Islam. Kemudian Allah mengatakan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu ayatnya. Nah, ini agak panjang bahasanya. Maka dalam fotokopian itu saya tidak cantumkan bahasa Arabnya, langsung saja artinya. Ya, kita mencantumkan bahasa Arabnya kalau halamannya agak sedikit gitu ya, sebagai referensi, tapi sama aja. Nah, coba kita lihat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk
menghadapkan dan meluruskan wajahnya, artinya dirinya ya. Wastamir ala alladhi syara'allahu laka, dan terus meneruslah engkau berada pada agama yang disyariatkan oleh Allah kepadamu. Jadi jangan bergeming, yaitu agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi ya. Dalam surah Al-Imran dikatakan wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Tapi Ibrahim itu beragama yang lurus, hanif. Dia adalah Muslim. Dia adalah Muslim. Jadi tetaplah pada agama Ibrahim yang lurus itu, alladzi hadaqallahu laha, di mana Allah memberimu hidayah untuk beragama Ibrahim tersebut di Islam. Wa kamulaha laka ghayatul kamal. Ini kemudian Allah menyempurnakan Islam untukmu dan umatmu dengan kesempurnaan klimaks, kesempurnaan yang tidak ada lagi ujungnya, benar-benar sempurna, sempurna di atas sempurna. Wa anta ma'a dzalika lazimun fitratuka salimah. Bersamaan dengan itu engkau wahai Muhammad harus berada fitrah, yaitu agama Islam yang salimah, yang selamat, yang benar, yang lurus, tidak ada kebengkokan, tidak cenderung kepada kebatilan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atas fitrah tersebut. Ya. Jadi seperti apa itu fitrah yang diciptakan oleh Allah untuk makhluk ini? Bahwa seluruh makhluk itu semuanya bertasbih dan beribadah menurut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Coba kita lihat daun apa saja Pak. Saya lihat ada pohon tin di depan ini. Ada pohon tin saya lihat. Saya tahu pohon tin karena adik saya di Jakarta nanam pohon tin itu enak dimakan kalau matang buahnya. Ataupun pohon pisang. Daun pisang itu sekalipun lebar, semuanya seperti orang menadahkan tangan meminta. Begini dia daun itu. Daun kelor yang begitu kecil juga tetap begini Pak. Ya. Dan menunjukkan bahwa mereka itu bertasbih. Ya. Dalam surah Al-Isra kalau tidak salah, Allah menyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun baik di langit maupun di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah. Dalam surat An-Nur saya dikatakan alam tara, apakah kamu tidak tahu hai Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh apa yang ada di langit maupun ada yang di bumi ini bertasbih kepadanya. Wat-tayru shafat. Ya, termasuk burung-burung yang berterbangan, yang kadang-kadang di sore hari atau di pagi hari mereka berterbangan beriringan. Gitu ya, ada yang mengemandoi. Ya, subhanallah. Ternyata itu kalau yang mengemandoi itu capek, dia harus mundur. Ya. Maka harus maju yang lebih kuat sehingga melindungi yang lemah. Subhanallah.
Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Allah mengatakan masing-masing makhluk itu sudah mengetahui cara salatnya dan cara tasbih mereka. Nah, kita sudah disyariatkan. Jadi Islam ini syariat. Islam ini adalah fitrah. Ya. Tidak boleh dibengkok-bengkokkan. Kalau dibengkokkan maka pasti ketahuan. Ya. Karena Al-Quran sebagai pengontrol. Fa'innahu ta'ala fatara khalqahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya ala ma'rifatihi wa tauhidihi, berdasarkan pengetahuannya dan mentauhidkannya, mentauhidkan Allah. Maka coba kita lihat matahari, fitrahnya terbit dari barat, dari timur ke barat. Tidak pernah dari selatan ke utara. Jadi dia tunduk dalam satu arah. Itu fitrah. Subhanallah. Begitu juga siang dan malam, sudah pernah kita jelaskan itu. Ya, siang dan malam silih berganti. Tidak pernah siang mendahului malam, tidak pernah malam mendahului siang. Itu fitrah. Nah, fitrah kita anak Adam, ketika kita berada di alam roh, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Nah, itu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya, Allah bertanya. Jadi wa asyhadahum ala anfusihim. Allah meminta persaksian atas diri mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Pada waktu itu seluruh roh kita mengatakan qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi untuk itu. Ya, tetapi kemudian setelah dilahirkan balik setan yang menggoda mereka. Maka menurut keterangan di situ kita tulis itu bahwa baik anaknya orang Islam maupun anaknya orang kafir seluruhnya fitrah. Ya. Seluruhnya fitrah. Nah, saya katakan ini khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan seluruh hambaku itu semua mereka itu hunafa, bening akidahnya, mengakui keesaan Allah. Ya. Maka setanlah yang memalingkan mereka dari agama mereka. Ya. Maka dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa seluruh anak, mau anaknya orang kafir maupun anaknya orang Islam, meninggal sebelum balik mengikuti agama bapak mereka, maka semuanya itu masuk surga. Ya, karena mereka fitrah. Nah, dalam hadis dikatakan ada situ, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Seluruh anak yang lahir, mau anak orang Islam maupun anak orang kafir, berada dalam fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian Allah berfirman, la tabdila li khalqillah. Dalam ayat tadi. Menurut sebagian ulama menyatakan, ay la tubaddilu khalqallah. Jangan kalian merubah ciptaan Allah. Fataghayyirun nas an fitratihim. Maka kalian fatughayyirun nasa an fitratihim. Kemudian kalian merubah manusia dari fitrah mereka. Ya, sekarang ini kita dipalingkan dari fitrah. Ya, siapa memalingkan itu? Ya, setan. Seharusnya
Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah-penyembah berhala itu, mereka menyembah tunduk, hanya tunduk kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, dalam surat Al-Bayyinah itu. Manusia termasuk orang kafir tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan seluruh agama ketaatannya kepada Allah semata. Hunafa, gitu ya. Nah, dalam sebagian ulama menyatakan annahu ta'ala sawa baina khalqihi kullihim fil fitrah ala al-jabalatil mustaqimah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya termasuk manusia ini tadi sama rata dalam fitrahnya. Tidak ada Allah mau menciptakan manusia sudah ditunjuk kamu kafir kamu muslim, kamu kafir kamu muslim, tidak ada. Semuanya fitrah. Nah, nanti tadi setelah di dunia ini mereka dewasa, mereka dipalingkan oleh setan yang berkolaborasi dengan orang kafir. Setan itu berkolaborasi dengan orang kafir, Pak. Jadi setan itu sudah tidak menggoda orang kafir. Surat Maryam menyatakan seperti itu. Di alam tara, apakah engkau tidak tahu, Muhammad, anna sesungguhnya kami arsalna syayatin alal kafirin ta'uzzuhum azza. Jadi setan itu berkolaborasi dengan orang kafir. Maka betapa pengaruh setan di dunia ini. Kurang lebih 11 miliar manusia, umat manusia saat ini, Pak. Itu saya dengar dari penuturan Dr. Zakir Naik. Dan umat Islam sekitar 1,9 miliar. Berarti lebih dari 8 miliar. Ya, lebih dari 8 miliar orang kafir. Coba, jadi lebih banyak. Nah, setan iblis ini mempengaruhi orang kafir ini untuk mempengaruhi Islam, orang Islam. Maka mereka mengirim mata-mata mereka seperti Yahudi menghancurkan moral orang Islam. Setan ini mendorong manusia untuk menyebarkan agama yang mereka anut, seperti misionaris. Ya. Siapa yang mendorong itu? Setan. Padahal agama mereka itu salah. Nah, umat Islam di Indonesia ini mulai dari tahun 70-an sampai saat ini memang sasaran atau target dari kristenisasi. Mulai dari zaman penjajahan Belanda itu sebenarnya. Maka dari 1,9 miliar ini dipres lagi oleh iblis menurut survei dari Departemen Agama yang benar-benar menjalankan Islam di Indonesia ini pada tahun 2005 itu data tahun 2005, 22% saja, Pak. Ya, kalau kita melakukan survei kecil-kecilan di RT kita berapa orang tahu siapa yang sholat yang sebenarnya, ya, bisa tahu itu, Pak. Jadi ternyata hanya 22%, coba. Ya. Jadi betapa iblis memalingkan manusia dari fitrah, ya, karena yang lain itu ya pergi minta kepada dukun, orang ngaku muslim, melaksanakan ritual, memuja wali-wali tertentu atau syekh-syekh tertentu, ya tidak usah kita sebut namanya lah, gitu ya. Mereka minta ke sana. Itu sudah setan. Padahal fitrah manusia itu hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Minta doa itu, jangan minta ke dukun.
Ya. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu semua dalam keadaan sama dalam fitrah tadi. Ya. Nah, maka ada yang mengartikan la tabdila li khalqillah di sini ay li dinillah. Jadi wadi wal fitrah al-Islam, sementara dinillah ini agama Allah. Agama Allah itu yang agama Allah dan fitrah itu adalah Islam. Agama dan fitrah itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Artinya agama dari sononya memang hanya menggiring atau membawa manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, dari sononya. Jadi sudah fitrah itu. Nah ini tadi. Jadi ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Tidak ada satu anak yang lahir di dunia ini kecuali berada dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Maka di situ keterangannya bahwa anak-anak itu fitrahnya seperti hewan, bahima, hewan ternak. Jadi hewan ternak itu ya fitrah mereka, tidak neko-neko begitu ya. Nah, manusia anak-anak itu juga apapun yang dilakukan oleh hewan itu tidak berdosa, tidak dicatat oleh dosa. Maka apapun yang dilakukan oleh anak dalam Islam tidak dihukum. Anak membunuh masih umur di bawah 12 tahun tidak boleh dihukum dalam Islam, tidak kena hukum ya. Karena mereka itu masih disamakan dengan fitrah hewan. Jadi, nah itulah yang dimaksud fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Subhanallah. Nah ini harus dijelaskan sebenarnya. Ini enggak dipahami ya. Maka Allah menjelaskan dalam surah Ar-Rum ini ayat 30. Kemudian firman Allah yang lain, zalikad dinul qayyim tadi ya. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, benar, yaitu at-tamassuku bisyariah wal fitratis salimah huwa dinul qayyim. Qawim al-mustaqim. Jadi berpegang teguh dengan syariat. Ya, berpegang teguh dengan syariat dan fitrah yang lurus benar, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benar. Ya. Jadi artinya apa, Pak? Nah, kadang-kadang kita kalau mengatakan seperti ini dianggap radikal. Tidak menyesuaikan diri dengan kearifan lokal, nah, gitu ya. Seperti larungan nyadran itu kata mereka kearifan lokal. Fitrah yang dibangun oleh Allah tidak seperti itu. Fitrah kita ya hanya menyembah Allah, tidak boleh ada sesembahan selain Allah. Itu keluar dari fitrah. Ya. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kajian seperti ini tidak disukai sama orang. Gitu ya. Nah inilah kita, maka sebenarnya kajian tafsir ini hidayah ini, Pak. Hidayah. Ya. Coba kalau yang pengajian lawa-lawaan, ya wes akeh ikut, ya kan begitu ya. Tapi yang serius Al-Quran begitu, nah itu ya kita nggak usah kecewa. Ya terutama mubalik itu nggak usah. Oh saya udah tahunan di sana orang-orang perubahan, itu hidayah. Kita hanya menyampaikan, gitu ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya agama yang benar, lurus, yang menjadi fitrah Allah itu jarang orang mengetahuinya. Jadi kebanyakan, jadi aksara, kebanyakan, dominan. Ya itu tadi 11 miliar hanya 1,7 atau 1,9. Itu pun dipres lagi, disortir lagi,
tinggal sekian. Ya. Subhanallah. Dalam surat Yusuf ayat 103 Allah menyatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun engkau berupaya keras menginginkan, harasta itu berjuang sepenuh tenaga, keinginan yang tinggi dari Nabi untuk menjadikan seluruh manusia beriman. Tapi Allah menyatakan tidak akan beriman semua mereka. Kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan tidak beriman. Jadi sedikit yang beriman. Nah, dalam ayat lain Allah menyatakan wa in tuti' aktsara man fil ard, apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, yudillunaka an sabilillah, niscaya engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Artinya apa? Kita ikut Nabi. Nabi itu contoh. Kalau sudah kita yakin ini benar ini, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Barometer kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, bukan jare. Kitab Al-Jare. Ya. Pokoknya Al-Quran hadis, terutama persoalan akidah dan ibadah, ya wes pegang teguh dia. Jangan dilepaskan. Namun kata Nabi bahwa di akhir zaman orang yang berpegang teguh dengan agama yang benar, ajaran Islam yang benar, itu seperti orang yang memegang bara api. Nah, kita ini kalau memegang Islam yang benar, wah itu radikal lah. Ya, macam-macam stigmasi yang diberikan kepada kita. Subhanallah, ini baru ayat 30. Sudah makan waktu, gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Kemudian ayat 31. Munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepadanya. Nah, maksudnya agama yang benar dia kembali bertobat. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi mempersekutukan Allah itu ya keluar dari jalur fitrah. Ya, keluar dari rel fitrah. Tidak boleh kita. Nah, ini maksudnya ini. Maka seluruh nabi itu mendirikan salat, itu fitrah. Termasuk Nabi Isa. Ketika Nabi Isa baru berumur 3 hari, dia sudah menyatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dalam surat Maryam itu. Ketika orang Yahudi menyatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, hei Maryam, bagaimana engkau memberi isyarat kepada kami untuk berbicara kepada bayi yang baru berumur 3 hari, yaitu bayi Isa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, qala inni Abdullah, aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Wa ja'alani mubarakan, wa ja'alani nabiyya, aku ini dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan aku dijadikan oleh Allah berkah, membawa berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis salat, aku diperintahkan oleh Allah untuk salat. Wa zakat, dan mengeluarkan zakat. Ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa itu salat, berzakat. Ya. Gitu. Jadi itu fitrah manusia, fitrah, gitu ya. Ya. Nah, kata munibina ilaihi di sini ini ya kembali ke jalan yang benar, ke jalan fitrah manusia. Dan hendaknya lah takut kalian kepada Allah, seolah-olah kalian selalu merasa dikontrol, diawasi, dimonitoring, dipantau, apa bahasanya. Pokoknya kita merasa tidak boleh ada dalam diri kita, kita ini tidak, saya sembunyi di bawah meja ini nggak diketahui.
Saya ngambil ini sedikit tidak diketahui. Semuanya kita harus merasa. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus shalah. Nah, dirikanlah salat oleh kalian, karena salat ini adalah at-ta'atul azimah. Salat ini merupakan ibadah yang menunjukkan ketaatan yang besar. Karena tidak ada ibadah yang seluruh anggota tubuh kita ini, baik di batin maupun zahirnya, semuanya turut beribadah, melainkan salat. Ya. Jadi, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk orang-orang musyrik. Musyrik ini tidak mentauhidkan Allah. Tapi kalian harus mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah, tidak boleh menginginkan sesuatu dalam ibadah itu kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itulah fitrah tadi itu. Gitu ya. Ya. Dalam hadis dikatakan, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, salasun, ada 3 wahunna minal munjiyat, 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Apa itu, Pak? Pertama adalah al-ikhlas, wahyal fitrah. Ikhlas ini mensterilkan diri dari kesyirikan, terutama di dalam hati kita. Dalam beribadah itu termasuk syirik ini kalau kita pamer atau ingin disanjung atau ingin dipuji orang. Ya, kita sholat ingin dipuji, itu sudah tidak ikhlas. Jadi ikhlas dia benar-benar steril, bersih, bening hatinya. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itulah fitrah itu. Ya. Tidak boleh ada dicampur. Termasuk supaya disanjung oleh istri, anak atau siapapun itu, mertua. Ya. Pokoknya hanya kita yang tahu keikhlasan kita ini. Gitu ya. Itulah fitrah. Was-salatu wahyal millah. Nah, salat itulah agama. Nah, dalam hadis lain Nabi menyatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah pilarnya agama. Ya, faman tarakaha faqad hadam, faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama, menegakkan agama. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, berarti dia meruntuhkan agama. Nah, yang ketiga adalah yang menyelamatkan ini at-ta'ah, taat. Wahyal ismah, taat itu adalah ismah. Ya, ismah itu penjagaan diri kita. Kalau kita taat, kita akan dijaga oleh Allah. Ya, dari dosa. Kalau kita taat, dijaga oleh Allah dari mara bahaya, bencana, bala dan sebagainya. Jadi ismah, subhanallah. Nah, siapa yang musyrik, yang dilarang oleh Allah kita termasuk di dalamnya. Nah, ayat selanjutnya ayat 32. Yaitu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Nah, ternyata Yahudi itu Yahudi 71 golongan terpecah belah. Nasrani 72. Nah, orang Islam menurut hadis, tapi ada lemahnya, karena Allah memerintahkan kita jangan bercerai-berai. Tapi dalam Islam, dalam hadis katakan menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat itu? Al-firqatun najiyah. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang teguh apa yang aku contohkan, aku bawa dan diikuti oleh sahabatku. Dan disebut juga di golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak monopoli organisasi tertentu. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran hadis dan mengikuti sahabat para ulama, itulah ahlus sunnah wal jamaah.
Nah selain itu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, kaum Murji'ah dan lain-lain itu tidak diakui oleh Nabi. Tidak benar kata mereka. Ya, saya kira ini kesimpulan aja ya. Di situ sudah ada, saya artikan itu. Ya, kebetulan saya ingat tadi sebelum dikata ada di situ Pak ya. Ya, wajib kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepadanya secara ikhlas. Ya, ini pas saya kira itu kesimpulannya bisa dibaca di situ Pak. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti setelah azan baru kita ada dialog. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.